saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama, saya akan nge-live bareng dengan Bareksa ya, bareng dengan Bareksa, terutama teman-teman yang tertarik untuk investasi reksadana bisa nonton gitu. Terus kemudian saya akan bahas tentang saham-saham. Jadi mungkin sekitaran 30 menit bersama Bareksa, dan setelah itu saya akan bahas untuk saham-saham batu bara, ada sentimen positif untuk sektor batu bara, dan kemudian juga kalau saya perhatikan ini ada sentimen positif juga untuk metals ya, untuk iron ore. Kemudian saya juga masih tertarik untuk membahas perusahaan atau emiten yang terkait dengan digitalisasi. Seperti contohnya Asa, kemudian Bukalapak, dan juga ada Bank Jago juga, Arto. Konstruksi yang udah bikin galau banyak orang akhir-akhir ini. Ya, jadi saya mau bahas untuk sektor konstruksi juga, ada PTPP yang saya mau bahas malam hari ini, dan juga sektor retail dan juga semen. Oke, kripto dibahas dong. Sebelum saya invite Bu Putu dari Bareksa, ya bolehlah saya bahas kripto sedikit, tapi nanti saya akan bahas lebih banyak lagi ya di akhir sesi gitu. Jadi kripto ya memang gerakannya sangat volatile banget. Last week itu Doge naik sangat tinggi sekali, dan Mtrade juga ada trading juga waktu itu. Ada kasih bimbingan untuk trading Doge waktu itu, sempat cuan 200%. Terus kemudian ada juga pembatasan risiko, kalau nggak salah di HOT kena pembatasan risiko, meskipun dia akhirnya ya naik lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau di kripto memang sekarang lagi trending, lagi uptrend gitu ya. Jadi kriptonya lagi uptrend, mungkin kalau di tradingin terkesan lebih gampang daripada di saham, tapi jangan lupa saham itu sekarang lagi murah-murahnya, lagi kesempatan untuk berinvestasi gitu. Oke, saya akan invite untuk Bareksa semuanya yang mau belajar tentang berinvestasi reksadana. Halo, selamat malam Bu Putu. Halo, selamat malam. Oke, teman-teman semuanya, saya mau perkenalkan Ibu Putu. Ini adalah Chief of Business Development and Research dari Bareksa. Bareksa ini adalah sebuah platform untuk pasar reksadana. Betul begitu ya Ibu Putu ya? Ya, betul. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dikit nih ya tentang platform Bareksa dan juga tentang Mtrade. Dan teman-teman, nanti saya juga akan bahas tentang saham-saham dan juga kripto. Sabar dulu, sekitaran jam 8.30 saya akan bahas tentang saham-saham dan kripto. Jadi 30 menit ini kita akan ngobrol dulu dengan Bu Putu dari Bareksa. Bu Putu, bicara tentang Bareksa nih ya, sebagai pasar reksadana yang benar-benar bisa membantu masyarakat untuk berinvestasi reksadana secara mudah dan murah gitu. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Bu, ada berapa reksadana sih yang dijual di Bareksa, dan apa bedanya dengan platform sejenis lainnya? Ya, jadi kalau dari sisi kita saat ini udah ada sekitar 196 reksadana dari berbagai jenis. Dan sebetulnya kita juga nggak cuma menjual reksadana, kita juga ada SBN retail online. Jadi bisa ada beberapa pilihan lah buat investor yang ada di Bareksa. Itu jadi kelebihan kita, karena memang kita sudah di antara kompetitor kita termasuk yang pionir, termasuk yang paling lama. Kemudian juga memang kalau dilihat kami itu lebih ke integrated financial marketplace. Jadi yang kami tahu bahwa kalau dari sisi investment tentu tidak hanya membutuhkan platform dari transaksi. Jadi di kami pun juga ada artikel-artikel, kemudian riset, dan juga kalau dilihat datanya di kami dari informasi reksadananya cukup lengkap. Kalau misalkan mau lihat isi background dari reksadananya juga kita ada. Nah itu yang salah satu menjadi kelebihan kami, karena kami lihat memang segmentasi investor itu berbeda-beda ya Mbak Ellen. Mungkin Mbak Ellen juga di dalam Mtrade juga pasti ada nasabah yang benar-benar baru masuk mulai saham, ada juga yang udah advance, dia udah paham sekali. Nah kami pun seperti itu. Jadi strateginya kami dari sejak kami awal berdiri, memang kalau untuk investor-investor yang baru
itu kami arahkan dia untuk mengenal dulu reksadana dari produk investasi yang mereka sudah kenal, seperti contohnya tabungan atau deposito. Jadi kita tuh biasanya kalau untuk yang awam starting dari mengenalkan mereka ke reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap. Untuk yang advance, tentunya dari sisi kami membantu advance investor dengan kemudahan dari sisi data, membandingkan reksadana dan juga informasi-informasi lain, sehingga dia bisa memilih mana reksadana yang baik. Kami juga memberikan panduan-panduan seperti barometer itu untuk membantu dari sisi investor kami melakukan investasi di reksadana. Di luar itu saat ini memang untuk yang investor awam sendiri, kami juga saat ini sedang membangun robo advisor ya, untuk bisa membantu yang benar-benar baru belajar, yang transisi. Karena kami sudah mengedukasi investor dari tahun 2015, kita mulai pertama yang dapat izin pertama 2016. Nah, di sini sudah mulai ada yang mulai tertarik dengan yang namanya reksadana saham. Dan tentu reksadana saham kembali lagi ya, kalau lihat mungkin Mbak Ellen lebih pakar di dalam underlying sahamnya. Jadi memang kalau dilihat kan tren 10 tahun terakhir gitu ya, kalau lihat indeks sendiri sebetulnya bisa dikatakan 10 tahun terakhir tuh angka tertingginya itu sama sideways lah, kita nggak lihat uptrend yang sangat besar gitu. Jadi memang harus sangat selektif dalam kita melakukan pemilihan aset reksadana, kurang lebih sama seperti ketika kita masuk sendiri ke underlying sahamnya. Cuman yang membedakan kalau underlying saham kan jadi sangat lebih aktif. Kalau untuk melakukan pembelian reksadana saham itu juga tetap turut aktif, tapi memang tidak seaktif ketika kita menginvestasikan ke saham langsung. Kurang lebih itu sih Mbak. Jadi kalau misalkan, makanya kami membagi beberapa segmen, kami juga menambah produk-produk investasi lain seperti FBN, selain reksadana pasar uang. Jadi kalau buat yang awam yang mau taruh long term, yang tidak mau beresiko, kita bisa arahkan ke produk tersebut gitu, karena bisa memiliki potensi yang bisa lebih untuk melakukan diversifikasi selain dengan produk deposito. Jadi itu yang membedakan kami dengan kompetitor kami sih Mbak El. Oke. Mungkin saya selingin dengan bahas-bahas saham kali ya. Iya, boleh, betul. Nah, kalau saham sendiri sekarang gimana nih Mbak Ellen? Untuk balik lagi ya, kan 6.000 lagi nih udah. Sebentar, saya coba lihat chat dulu ya. Iya. Oke, kalau untuk saham sendiri sekarang IHSG sih lagi berada di area resisten ya, lagi nguji resisten lagi. 6.100 kayaknya agak-agak menjadi level resisten yang cukup sakral, yang agak susah ditembus ya. Karena kalau kita perhatikan kebalikannya, US Treasury Bond Yield itu saat ini juga berada di area support gitu ya. Jadi lagi berada di area support kuatnya. Jadi kalau saya perhatikan sih ini udah agak rawan koreksi lagi dikit gitu. Sebenarnya sekarang ini banyak saham yang lagi masih murah-murahnya gitu. Jadi teman-teman, nanti saya juga akan bahas di akhir sesi ini di jam 8.30 mungkin saya akan bahas tentang saham-saham peluang dari sektor coal, ada sentimen positif, kemudian saham-saham di sektor teknologi, dan kemudian saya juga akan bahas lagi mengenai selain coal, teknologi, saya juga akan bahas mengenai konstruksi gitu, terutama khususnya PTPP gitu. Oke, sebentar ya Bu ya. Iya, jadi memang terakhir itu memang sebetulnya yang dikatakan Miss Ellen, jadi memang cukup menarik ya beberapa saham teknologi, dan juga terakhir kan kita lihat saham yang naiknya cukup tinggi itu saham MTech ya, setelah ada beberapa perusahaan teknologi masuk ke sana. Itu yang menyebabkan juga sebenarnya beberapa reksadana saham yang underlying-nya saham tersebut itu juga kita lihat dalam seminggu terakhir pergerakannya cukup menarik. Salah satunya yang saya lihat ada Batavia Dana Saham. Oke. Iya. Terus kalau menghadapi tantangan dari
banyaknya reksadana yang bermasalah gitu, gimana sih memastikan bahwa reksadana ini aman gitu? Ya, jadi memang kembali lagi makanya kami berusaha setransparan mungkin dari sisi penyediaan informasi dari reksadana sendiri. Jadi kami sampaikan seluruh apa namanya isi aset yang terdapat di fund fact sheet dari reksadana tersebut. Kemudian di luar itu juga kami memiliki yang namanya perhitungan barometer, di mana di sana memang salah satu juga yang kami pertimbangkan adalah dari good corporate governance-nya. Jadi kalau misalkan kami lihat memang dalam beberapa periode terakhir dia transparan, kemudian tidak mengalami suatu kita lihat ya di pemberitaan ataupun di informasi-informasi lain dia tidak ada informasi negatif, itu penilaiannya akan jadi lebih baik ketimbang perusahaan lain yang punya informasi tersebut, karena memang kembali lagi kalau dari sisi kami melakukan kurasi atas hal tersebut sih Mbak Ellen, untuk produk-produk reksadana yang ada di sisi kami ya. Jadi kurasi ini dalam artian tidak melakukan rekomendasi secara khusus, cuma kami membantu dari sisi investor untuk melihat penilaian dari reksadana ini mana sih yang sebenarnya kalau kita ukur berdasarkan beberapa rasio reksadana gitu itu baik. Gimana sih caranya memilih reksadana supaya hasilnya investasinya bagus gitu? Ya, jadi kembali lagi tadi seperti yang Misalnya sampaikan kan, jadi memang kalau di saham pun kan kita juga perlu tadi Misalnya sampaikan hati-hati ya. Jadi ada beberapa salah satunya selain fundamentalnya, teknikalnya juga kita lihat gitu kan. Nah, begitupun juga dari sisi kami dalam kami memberikan informasi ke sisi investor juga, Mbak Ellen. Jadi kalau kami melihatnya ketika kondisi market sideways seperti saat ini, tapi kalau sekarang kan kita lihat udah mulai di compare sama 2 bulan yang lalu, beberapa reksadana sudah turunnya reksadana saham ya turunnya juga udah lumayan cukup dalam, dan kami melihat memang kalau mau masih lihat sideways sini, kami melihat reksadana yang berbasis indeks yang secara transparan indeksnya kita bisa perhatikan lah di kondisi yang resistennya sedang teruji saat ini. Jadi kita bisa lihat secara transparan indeks mana yang paling kuat di kondisi ini, maka kami di kondisi ini kami merekomendasikan reksadana seperti itu, Mbak. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu selain apa lagi ya yang mau ditanyain? Iya, jadi kalau dari sisi pasar saham sendiri ketika sideways, Miss Ellen, apa nih tips-tips dari Miss Ellen atau M-Trade nih dalam memandu dari teman-teman di sini mungkin? Oke, ya kalau sideways ya kita lihat perusahaan yang valuasinya murah atau mungkin secara teknikal terdiskon ya gitu. Jadi dari M-Trade sendiri juga kita lebih fokusin buat teman-teman untuk saat ini 80% modal buat investing gitu. Jadi kalau buat tradingnya ya mungkin jangan lebih dari 20% lah gitu, karena market lagi sangat fluktuatif sekali. Terutama tadi yang kita bahas resiko dari 10 years US Treasury bond yield gitu. Nah, kalau informasi-informasi itu ada di M-Trade, Mbak Miss Ellen? Iya. Jadi semuanya ada di M-Trade, ada edukasi, ada ada stock pick juga, kemudian ada bisa tanya jawab saham juga gitu. Kalau di Bareksa sendiri selain untuk beli jual reksadana gitu, bisa untuk ngapain lagi platformnya? Iya, jadi kita selain yang transaksinya reksadana, informasinya juga kami lengkapi untuk melakukan perbandingan dan juga untuk melakukan penilaian yang lain. Di luar itu kami juga ketika kayak saat ini nih kondisi sedang sideways, orang-orang mau pilih aset yang mana nih, aset yang lebih aman gitu. Kami juga menyediakan pilihan lain selain reksadana pasar uang. Kami juga ada SBN Retail Online. Kebetulan kami
salah satu yang piloting project dari Kementerian Keuangan, dan sampai saat ini kami masih dipercaya menjadi mitra distribusi dari Kementerian Keuangan untuk melakukan penjualan itu. Jadi kami mencoba memberikan diversifikasi produk bagi investor sesuai dengan kebutuhannya. Karena yang kami lihat sebetulnya reksadana sendiri memang agak berbeda ya ketika kita karena sebelumnya background saya juga cukup lama di investment, agak berbeda dengan tahun di bawah tahun 2013-2012 gitu ya, di mana uptrendnya cukup lebih firm lah. Kalau misalkan sekarang kan agak marketnya lebih berfluktuatif lah ketimbang 10 tahun yang lalu gitu. Makanya disinilah kami mencoba memberikan diversifikasi aset bagi investor-investor kami sehingga bisa teredukasi untuk memberikan pilihan yang lebih optimal untuk mereka. Oke. Teman-teman semuanya yang baru bergabung, mungkin yang baru kelar taraweh ya. Malam hari ini saya lagi bersama dengan Bu Putu, Chief of Business Development and Research dari Bareksa. Dan juga nanti jam 8.30 setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bareksa, kita akan bahas beberapa saham. Saya pengen bahas untuk sektor coal, kemudian sentimen positif dari iron ore, dan juga beberapa perusahaan yang terkait dengan teknologi seperti ada ASA, kemudian Arto, dan juga ada Bukalapak juga yang saya kepengen bahas di akhir sesi nanti. Juga ada sektor retail dan ya ada beberapa hal lain yang menarik gitu. Jadi sentimen-sentimen yang saat ini mengaruhi market. Oke, kembali lagi dengan Bu Putu ya. Jadi teman-teman kita mau belajar tentang reksadana gitu. Bu Putu, kalau saat ini reksadana yang paling diminati oleh pengguna Bareksa itu apa aja? Apakah reksadana saham atau reksadana campuran atau reksadana pasar uang? Ya, jadi kalau dilihat dari ininya kami ya, jadi sebenarnya agak lebih merata antara yang reksadana pasar uang dan juga reksadana saham serta pendapatan tetap gitu, Miss Ellen. Jadi memang tapi kebanyakan memang kalau kita lihat dari sisi investornya, yang masuk ke reksadana pasar uang itu adalah memang investor-investor baru yang kami baru mulai edukasi mengenai apa itu reksadana, karena mereka sama sekali belum pernah masuk investment platform gitu. Maka itu karena Bareksa juga kami bekerja sama dengan beberapa partners seperti OVO, Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Itu untuk mengenalkan ke investor yang benar-benar sama sekali belum pernah masuk ke area investasi. Nah, kalau yang segmen seperti itu memang lebih banyak masuk ke reksadana pasar uang misalnya. Tapi kalau kami juga ada beberapa segmen yang sudah lebih advance, itu mereka butuh pilihan yang lebih banyak dan juga informasi yang lebih banyak. Nah, di sini memang kalau kami lihat kriteria yang seperti ini lebih banyak masuknya ke reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, misalnya. Oke, menarik ya. Kalau reksadana yang sifatnya sektoral gitu, kayak reksadana dari komoditas, itu rame nggak di Bareksa? Ya, jadi kembali lagi untuk yang nasabah-nasabah advance, dia melihat sih kondisinya. Misalnya underlying-nya sendiri, sektor apa yang saat ini sedang menarik gitu. Karena yang beberapa, kalau kami lihat, beberapa bulan terakhir kan juga harga minyak juga cukup baik ya, jadi mendorong beberapa saham komoditas di situ, dan kami lihat memang saham-saham yang basisnya sektor dari sisi komoditas itu juga kemarin tuh di 2 bulan yang lalu sempat mengalami kenaikan gitu. Jadi itu cukup membantu juga ke reksadana saham yang underlying-nya sektor tersebut. Jadi lebih kalau kami bilangnya memang lebih agak cyclical ya, misalnya. Jadi kalau timingnya memang sudah bagus untuk sektor tersebut, investor pasti akan pindah ke sana. Tapi ketika sudah mulai mereka lihat ada sedikit koreksi, mereka akan pilih ke reksadana, mereka akan parkir dulu ke reksadana yang lebih resikonya lebih rendah ya, seperti reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Dan mungkin kalau mau masuk lagi di kondisi ini, kalau melihat sepertinya sudah ada opportunity juga sedikit-sedikit mulai masuk reksadana
berbasis indeks itu juga bisa saat ini itu juga jadi pilihan dari investor-investor kami. Oke. Ada lagi? Kok hilang? Sorry. Ternyata mati listrik. Iya. Okay. Mohon maaf nih, kayaknya di sini ternyata ada gangguan teknis, sorry. Sebentar. Oke. Teman-teman, nanti saya juga akan ngebahas sedikit update dari sektor properti ya. Bisa yang live dengan Ibu Putu. Mungkin boleh disampaikan aja Bu, kalau lagi ada gangguan teknis, mungkin boleh disampaikan apa yang diharapkan dari Bareksa dengan pertumbuhan jumlah investor yang semakin banyak saat ini, dan pesan-pesan untuk teman-teman investor. Iya, jadi kalau dari kami cukup senang sekali ternyata usaha kami untuk bisa membuka sorry, ini udah nyala lagi. Ya. Oke, jadi kami senang sekali ternyata usaha kami waktu pertama kali kami membuat Bareksa itu berhasil menumbuhkan minat investor-investor retail untuk masuk ke reksadana. Saya ingat sekali waktu kami tim mulai membangun Bareksa ya, saat itu investor reksadana itu hanya masih berkisar 250.000 investor. Misalnya saat ini sudah lebih dari 2 juta investor, dan itu yang kami melihat keberhasilan di situ. Tapi kalau kami lihat potensinya ya, kalau kita lihat penetrasinya masih cukup besar. Jadi kami sangat yakin adanya penetrasi transaksi melalui online ini bisa sangat membantu investor. Kalau di kami di investor reksadana bisa juga belajar saham dari M-Trade sama Miss Elmi. Oke, terima kasih Bu Putu ya untuk informasinya malam hari ini. Buat teman-teman yang mau belajar reksadana atau beli reksadana, bisa beli melalui Bareksa ya pastinya Bu Putu ya. Oke, terima kasih Bu Putu sudah memberikan pencerahan. Selamat malam. Terima kasih juga ya, selamat malam. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan untuk bahas tentang saham dan juga tentang cryptocurrency. Tapi aku mau bahas dulu nih tentang saham nih. Jadi untuk IHSG sendiri saat ini kita lihat lagi berada di area resisten seperti yang saya sempat bahas tadi di awal ya. Jadi IHSG sekarang lagi berada di area resisten meskipun sudah menguat selama beberapa hari terakhir, dan US bond yield itu udah turun dalam level terendahnya selama 1 bulan terakhir ini. Kita masih melihat resiko dari fluktuasi US bond yield ya. Jadi US bond yield pas di support dia bisa mantul gitu. Sebaliknya IHSG ini pas naik di resisten dia bisa turun ya. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan saat ini? Kita kalau mau beli saham kita cari yang on weakness aja dulu. Karena kalau untuk yang breakout itu agak-agak rawan dengan koreksi. Oke, tadi saya ada bilang mau bahas tentang sektor sektor mining ya. Jadi ada berita bahwa dari India ini ada rencana untuk India membangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, ini yang sangat bagus sekali untuk sektor batu bara, akan meningkatkan permintaan batu bara, tapi masih belum tahu ya seberapa banyak dia akan menambah impor batu bara dari Indonesia. Nah, Indonesia tuh banyak banget ekspor batu bara selain ke China itu ke India, dan perekonomian dua negara ini juga lagi sangat berkembang sekali. Seperti yang kita ketahui, China itu GDP-nya di kuartal 1 tahun 2020 kemarin itu meningkat sangat pesat, dan itu bagus buat batu bara. Meskipun sektor batu bara sekarang masih diem-diem aja, sebenarnya semua sektor juga masih diem-diem aja. Jadi sentimen positif ini datang dari India. Nah, kalau kita lihat saham-saham batu bara saat ini sebenarnya semuanya lagi berada di area support. Contohnya, yang pertama ada Adaro. Internet saya lambat sekali. Oke, ya. Contohnya yang pertama ada Adaro. Adaro ini udah lama banget di area support, sempat breakout sebentar, dia balik lagi ke support itu lagi. Jadi agak-agak slow ya. Jadi
saya sih mikir kalau Adaro ini lebih cocok buat investasi deh, untuk investasi jangka menengah. Jangka menengah tuh rentang waktunya berapa lama? Jangka menengah itu rentang waktunya sekitaran beberapa bulan. Mungkin bisa dituai itu sekitar kuartal 3 atau kuartal 4 nanti. Jadi sekarang waktunya menabur untuk investasi. Untuk duit sendiri, tadi yang trade ada profit taking untuk swing trading jangka pendeknya. Namun kalau kita bicara tentang jangka menengah, ini masih potensial juga, jadi kita masih masukkan watchlist juga. Demikian pula dengan Indi. Indi ini juga masih menarik teman-teman ya, jadi kita masih masukkan watchlist. Demikian pula juga dengan PTBA. Oke, untuk Adaro sendiri ini best price-nya ada di angka 1160, jadi teman-teman yang masih punya sih hold aja dulu. Dan selain Adaro, sektor komoditas yang lain untuk CPO ini juga nanti ini udah dekat-dekat area bottom juga. Jadi untuk CPO ini juga nanti akan terimbas positif juga ya dengan perbaikan perekonomian di China dan juga di India. Nah, selain itu ada sentimen positif dari metals. Iron ore ini harganya naik sampai mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dan yang naik itu permintaan untuk steel. Permintaan untuk steel ini sangat naik tinggi sekali. Pada Jumat kemarin itu harga iron ore itu naik gitu. Kalau kita perhatikan di sini yang bakalan diuntungkan apa aja? Kita lihat untuk sektor metals, semuanya bakalan diuntungkan untuk metals. Kemudian kita lihat juga untuk harga nikel, ini juga udah terkonsolidasi cukup lama di area support. Jadi kalau saya perhatikan, saham-saham metals ini masih berpotensi untuk mengalami technical rebound. Namun kalau untuk saham-saham metals ini yang perlu kita antisipasi adalah valuation dari saham ini sendiri udah agak-agak tinggi. Misalnya Antam itu valuationnya agak tinggi. Oke, saya coba buka chart saya, tapi ini muter-muter terus. Dua wifi di chat saya muter-muter terus, entah kenapa. Ya, Antam saya masih ingat sih, tapi chartnya Antam, Tins, Inco, Harum itu juga masih berada di area support semuanya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanya kayak katanya komoditas bakalan bagus, tapi kok di support semua, maksudnya nggak jalan-jalan. Sebenarnya bukan cuma sektor komoditas aja, tapi semua saham di Indonesia ini sangat sideways sekali. Kenapa? Karena yang pertama, kemarin sebenarnya yang menggerakkan market itu retail, the power of retail. Tapi retailnya banyak yang nyangkut di atas gitu di Januari kemarin. Kemudian yang kedua, kalau saya perhatikan, sebentar lagi big unicorn tech company di Indonesia ini mereka ada rencana untuk IPO. Nah, saya nggak tahu apakah duit itu duit dari investor besar termasuk investor asing lari ke sana, saya nggak tahu juga gitu loh. Jadi kalau misalkan sampai larinya ke situ itu kalau sampai mereka IPO di Indonesia itu akan jadi satu hal yang sangat menarik sekali, satu hal yang sangat bagus banget gitu. Terus saya mau update lagi. Ini chat saya benar-benar loadingnya ampun-ampunan. Mau update teknikalnya jadi nggak bisa nih. Oke, saya mau update lagi untuk sentimen yang lainnya ya. Oke, ya jadi harga batu bara ini juga udah mulai tembus di angka 90 lagi karena permintaan dari China meningkat. Ada sentimen yang lain dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di angka 3,5%. Ini akan diumumkan besok. Jadi kalau misalkan suku bunganya ditahan di angka 3,5%, masih belum dinaikin suku bunganya, itu sentimen yang bagus. Terutama khususnya untuk sektor properti dan juga untuk sektor finance gitu ya. Dan yang paling sensitif sih sebenarnya sektor properti karena suku bunganya masih sangat rendah gitu, dan secara keseluruhan untuk saham juga bagus. Kenapa? Karena ketika suku bunganya masih rendah, orang tuh cenderung untuk memasukkan uangnya untuk berinvestasi di saham, bukan di deposito. Dan juga cenderung untuk menggunakan uangnya di sektor real. Jadi perekonomian bergerak. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, saya mau bahas tentang beberapa perusahaan di bidang teknologi.
bukan di bidang teknologi sebenarnya ya, logistik, tapi ada kaitannya dengan teknologi, yaitu Antar Aja. Pendapatan dari Antar Aja ini naik lumayan tinggi ya. Jadi di tahun 2020 kemarin itu dia bisa pendapatannya naik tinggi, dan kalau nggak salah ini secara earnings naik secara pendapatan dia naik 30,12% year on year dibandingkan dengan tahun 2020. Ini didorong oleh disumbang paling banyak cuannya itu dari Antar Aja ya, dari Antar Aja. Dia kan ada rental mobil, bisnis lain seperti rental mobil dan juga lelang. Tapi yang paling memberikan kontribusi besar tuh dari Antar Aja. Di mana Antar Aja ini juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan unicorn, e-commerce unicorn di Indonesia, dan pertumbuhannya sangat signifikan sekali gitu. Pertumbuhan Antar Aja selama tahun 2020 itu melesat 841%. Kalau 2019 kemarin 84,37 miliar pendapatannya, di 2020 itu jadi 794,72 miliar. Keren banget kan? Makanya nggak heran juga kalau harga sahamnya naik terus. Anyway, sebelumnya saya lupa menyampaikan disclaimer, acara malam hari ini sifatnya review saham santai ya teman-teman, dan tidak ada perintah beli dan jual. Dalam investasi saham mengandung risiko. Jadi teman-teman dipikir-pikir lagi kalau mau berinvestasi juga. Dan ASA ini sahamnya juga harga sahamnya udah agak-agak tinggi sih. Cuma secara valuasi masih menarik gitu. Kemudian kita lihat untuk Antar Aja ini dia berkontribusi sekitar 24,71% terhadap total pendapatan ASA. Jadi naiknya laba ASA itu paling banyak yang menyumbang adalah Antar Aja gitu. Kemudian kontribusi yang kedua itu didapat dari bisnis rental mobil ya, dari bisnis rental mobil. Oke.